Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi di acara Mezbah Doa malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita mau terus memuji menyembah Tuhan, dan kita mau berkata, Tuhan, tidak akan pernah lelah kami melayani-Mu. Tidak akan pernah lelah kami mau menyembah, memuji Engkau, Tuhan, sumber segala-galanya di hidup kami. Bahkan Engkau sumber nafas kami, sumber kehidupan kami. Apapun keadaan kami hari ini, kami terus mau berkata, Tuhan baik buat kami, Engkau ajaib bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau membawa pujian penyembahan kami bagi Tuhan. Kami mau membawa hidup kami bagi Tuhan. Biarlah kami terus boleh memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Bawa kami terus untuk menjadi penyembah di dalam Engkau, Tuhan. Harapan kami hanya di dalam Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kau Tuhan yang hidup. Terima kasih Yesus, Engkau harapan di hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, kami percaya kami aman Tuhan, hanya di dalam-Mu Yesus. Harapan kami dalam tangan-Mu. Oh, mari lebih lagi katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Lebih lagi katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam
Biar kita mau berkata, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya kami aman dalam-Mu Tuhan. Oh, kami aman dalam-Mu Tuhan. Oh, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya rahmat-Mu, Kau sumber pengharapan. Sebab itu Tuhan, kami hanya mau dekat dengan Engkau. Kami mau terus hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Karena itu Bapa, terus sentuh hati kami, bahwa hidup kami Tuhan untuk terus ada di dalam perkenanan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengubah sikap hati kami untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biar Engkau Bapa yang membawa kami dari sehari ke sehari masuk di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan, pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan. Ubah sikap hati kami, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana
katakan pada Tuhan menjadi doa kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. sentuh hati kami Tuhan. Ubah hidup kami Yesus. Biar kami terus membawa persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kami yang sejati ya Bapa. Sentuh hati kami Tuhan, sentuh hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau satu-satunya kekuatan di hidup kami. Bawa kami terus ada di dalam perkenan-Mu ya Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Bapa, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. terima kasih Tuhan, tak pernah berhenti kasih setia-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami mau datang memberi hidup kami Tuhan sebagai penyembahan, sebagai ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadikan kami penyembah-Mu ya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan pada Tuhan, kami tahu Tuhan, ku Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. oh, kami tahu Tuhan, ku tahu hidup kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Di mata-Mu Segenap hidup kami, segenap hidupku yes Lord. persembahkan. Mari sekali lagi saudara, dengan sungguh kita persembahkan hidup, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami datang membawa persembahan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau terus mengurapi setiap kami Bapa. Terutama malam ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami membuka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan kesaksian terlebih dahulu. Ya, Shalom Ibu Debbie, saya berasal dari kota Palu. Saya mau bersaksi dan menceritakan akan kebaikan Tuhan Yesus bagi keluarga kami, yaitu bagi ibu kami yang belum lama ini terpapar COVID-19. Kurang lebih 2 minggu yang lalu, singkat cerita, saat ibu kami merasakan gejala COVID, yaitu mual-mual, muntah, dan pusing, dan akhirnya sempat dirawat di rumah. Namun karena sudah tidak tahan, karena sangat bergejala berat, makanya kami berinisiatif untuk membawa ibu ke rumah sakit. Saat itu semua rumah sakit telah full, sampai pasien COVID dirawat di IGB dan di tenda. Kami khawatir tidak mendapatkan tempat, tapi sepanjang jalan saya terus memperkatakan firman Tuhan dan memuji-muji Tuhan, serta terus memberikan semangat kepada ibu saya bahwa ibu pasti bisa melewati semua ini bersama dengan Tuhan. Setelah tiba di rumah sakit, ibu kami langsung ditangani di IGD, dan sekitar 2 hari ada di IGD belum dapat kamar. Tapi puji Tuhan di hari yang ketiga ada saja pertolongan Tuhan. Selanjutnya ibu kami dipindahkan di ruangan isolasi karena hasil PCR-nya positif. Kurang lebih 10 hari ibu kami berjuang melawan virus itu. Karena ibu kami ada riwayat hipertensi,
sehingga adik saya sangat-sangat khawatir. Karena COVID ini sangat membahayakan kalau orang ada penyakit bawaan. Tapi saya terus memperkatakan firman Tuhan, bahkan saya share ayat firman kepada adik saya. Saya bilang jangan khawatir sedikit pun, percayalah seperti perkataan Tuhan Yesus saat menyembuhkan setiap orang yang datang kepadanya. Ada satu hal yang menjadi pelajaran berharga yang saya dapatkan ketika ibu saya sedang dirawat di IGD. Sambil menahan sakit, dia juga masih sempat memperhatikan pasien yang ada di sebelahnya yang juga terpapar COVID. Sementara memakai oksigen, ibu saya mengatakan, "Nak, berikan dia makanan dan juga masker, kemungkinan dia tidak memiliki uang." Dan ibu saya sempat memberikan dia uang kepada pasien tersebut. Dalam kesakitannya, ibu saya masih bisa memperlihatkan betapa cinta kasih atau belas kasihannya kepada sesama pasien. Seperti cinta kasih Tuhan Yesus yang selalu tergerak hatinya ketika melihat orang di sekelilingnya yang membutuhkan pertolongan. Puji Tuhan, tadi pagi ibu saya sudah dilepas infus dan juga kondisinya sudah mulai membaik. Ibu saya, adik saya, dan saya sendiri, kami adalah penggemar setia Mesbah Doa Ibu Debbie Basir yang sudah berjalan setahun lebih, puji Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta, mungkin kesaksian ini agak panjang, namun ini adalah nasar saya bahwa ketika kondisi ibu saya mulai membaik, saya akan menuliskan kesaksian ini kepada Ibu Debbie untuk menjadikan kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga sehingga terus kuat untuk melayani, membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Mazmur 18 ayat 4-6, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, ya, Tuhan memberkati kesaksian yang sangat luar biasa. Kita mendengar bahwa apa yang Tuhan buat itu ya seringkali berbeda dengan apa yang manusia pikirkan. Ya, kalau mau dipikir saudara ya, punya hipertensi, kena COVID, ya sudah dipakein oksigen. Kita melihat banyak orang yang tidak tertolong, tapi sekali lagi ya, hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Kita percaya bahwa kalau belum waktunya mati ya kita tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya ya sebaiknya kita bersiap-siap ya untuk menyerahkan hidup pada Tuhan. Tapi ya Tuhan menyatakan luar biasanya ya bahwa mati dan hidup itu benar-benar adalah hanya kedaulatan Tuhan. Karena itu malam hari ini setiap saudara yang menyaksikan kesaksian ini, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita. Jangan terlalu takut berlebihan, tapi berserahlah kepada Tuhan. Ya, karena Dia sumber segala sesuatu, bahkan sumber kehidupan. Terima kasih buat kesaksiannya dari Kota Palu. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan malam ini saya akan bacakan nih dari Luwuk Banggai. Ya, ini semua Sulawesi punya nih ya. Luwuk Banggai. Saya tuh dulu papi saya meninggal di Luwuk ya, sempat bertugas di Luwuk. Shalom, selamat sore Ibu Pendeta Debbie. Perkenalkan saya Ibu Yelmin dari Luwuk Banggai. Saya ingin bersaksi bagaimana mujizat Tuhan yang saya alami beberapa hari yang lalu. Saya bekerja di sebuah instansi pemerintah di kota saya. Setiap hari saya pergi ke kantor berboncengan dengan teman kantor yang kebetulan tinggal bersama saya. Yang menjadi kesaksian saya adalah ya, saya merasa kurang enak badan, demam, batuk, dan badan terasa sakit. Dan ternyata teman saya itu merasakan hal yang sama. Akhirnya teman saya pergi ke dokter dan dia di swab dan hasilnya positif.
Mendengar hal itu secara manusia saya sangat khawatir. Dalam hati saya berkata pasti saya juga positif. Karena sepanjang hari, sepanjang malam itu ya, karena saya sudah bersama-sama ya dengan temannya yang positif, bahkan sepanjang malam itu saya tidak bisa tidur karena saya batuk terus dan tidak berhenti. Satu hal yang saya lakukan Bu, malam itu saya berdoa, saya menangis di kaki Tuhan. Bahkan saya mengklaim janji Tuhan dalam doa saya berkata, Tuhan, setiap malam saya mendengarkan kesaksian di mesbah doa tentang pertolongan yang Engkau nyatakan pada setiap orang yang bersaksi. Saya juga percaya pasti mujizat-Mu akan nyata dalam hidup saya. Singkat cerita Bu, besoknya saya dengan suami ke dokter. Dan puji Tuhan Bu, setelah di swab hasil kami dua-duanya negatif. Karena posisi saya saat itu masih batuk-batuk, saya dianjurkan untuk kembali lagi 3 hari. Setelah 3 hari kami kemudian di swab lagi, puji Tuhan hasilnya tetap negatif. Sungguh Tuhan Yesus itu luar biasa, kuasa mujizatnya masih tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Saya yakin Tuhan Yesus yang sudah menjawab doa saya sehingga hasil swab dan saya dan suami dua-duanya negatif. Tuhan dahsyat, Tuhan Yesus ajaib. Demikianlah kesaksian saya Bu, terima kasih telah membacakan kesaksian saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesehatan bagi ibu bersama keluarga, amin. Iya, kesaksian yang luar biasa ya, sudah berboncengan bersama dengan teman kantor. Ya, sama-sama badannya tidak enak, merasa demam, bahkan batuk-batuk, tenggorokan sakit, dan temannya positif hasil swabnya, tetapi ya ibu negatif. Ya, itu adalah anugerah Tuhan. Saya banyak mendengarkan kesaksian orang-orang yang bahkan ketika mereka diizinkan bersama dengan orang yang terpapar, ya kalau belum diizinkan Tuhan ya tidak akan kena, saudara. Ya, Tuhan itu punya rencana masing-masing dalam kehidupan kita. Bagian kita hanyalah menjalani dengan ucapan syukur. Ya, dan kita melihat di sini bahwa Tuhan itu tahu melindungi kita. Ya, sekali lagi kembali, kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati. Ya, tetaplah bersukacita hari-hari ini, jangan mau terintimidasi sebab hidup dan mati kita itu sungguh ada di tangan Tuhan. Apapun tidak akan bisa mengambil nyawa kita tanpa seizin Tuhan. Iya, baik, terima kasih buat semua kesaksian yang sudah masuk. Tuhan Yesus memberkati, sangat-sangat luar biasa dan menguatkan. Hari ini kita sudah sampai di Daniel pasal yang ke-5. Kemarin kita sudah selesai dengan Daniel pasal yang ke-4. Bagaimana Raja Nebukadnezar memuliakan Allah dan mengakui dari mulutnya bahwa dia berkata, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ya, dan kita akan lanjutkan sekarang pasal yang ke-5. Pasal yang ke-5, saudara. Ya, di sini di judul perikopnya tulisan di dinding. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Ayat 2, dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perkakas yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundiknya, mereka minum dari perkakas itu. Jadi saudara, 60 tahun telah berlalu sejak kisah pasal yang pertama yang menceritakan tentang serangan Nebukadnezar yang kedua terhadap Yerusalem pada tahun 605 sebelum Masehi. Nebukadnezar meninggal dunia pada tahun 562 sebelum Masehi. Ya, setelah memerintah selama 43 tahun, anak lelakinya Ewil Merodak, ya,
Ewil Merodak memerintah dari tahun 562 sampai 560 sebelum Masehi. Kakak iparnya Neriglissar memerintah selama 40 tahun. Dari tahun 560 sampai 556 sebelum Masehi. Setelah pemerintahan Labasi Marduk selama 2 bulan dalam tahun 556, kerajaan Babel berlanjut dari tahun 556 sampai 539 sebelum Masehi di bawah pemerintahan Nabonidus. Belsyazar adalah anak Nabonidus. Dia memerintah bersama-sama ayahnya dari tahun 553 sampai 539 sebelum Masehi. Para arkeolog baru-baru ini menemukan nama Belsyazar dalam beberapa dokumen. Dia memerintah bersama ayahnya Nabonidus dengan tetap di dalam negeri untuk mengurus masalah-masalah kerajaan, sementara ayahnya berusaha membuka kembali jalur perdagangan yang diambil alih oleh Kores dan bangsa Persia. Belsyazar yang menjadi penguasa atas kota Babel ketika kota itu direbut. Jadi Belsyazar memegang pemerintahan bersama ayahnya Nabonidus, ya, dan Nabonidus adalah penguasa utama dan putranya Belsyazar, penguasa kedua. Orang yang dapat membaca tulisan di dinding akan diberi tempat ketiga. Ya, jadi ini ya Nebukadnezar sudah mati, ya. Lalu singkat cerita Raja Belsyazar ya itu diangkat menjadi raja. Ayat yang ketiga berkata di sana, kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Ya, yang namanya raja membuat perayaan-perayaan itu biasa. Perayaannya dihadiri 1.000 orang. Ini adalah pesta besar. Mereka minum anggur dari kalangan bangsawan para raja-raja. Ya, di dalam kemabukannya Raja Belsyazar itu menyuruh anak buahnya untuk mengambil perkakas, ya, yang dari emas dan perak yang dulu diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya dan para istrinya minum. Mereka mengadakan perjamuan minum mabuk pakai peralatan perkakas yang dulu dibawa Nebukadnezar dari Yerusalem ketika dia merampok di bait Allah, ya, ketika dia menyerang. Jadi peralatan yang kudus itu yang dipakai untuk peralatan di bait suci rumah Tuhan dipakai untuk minum-minum oleh Raja Belsyazar, saudara. Ya, ayat yang berikutnya ayat 4 berkata, mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Ayat 5, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Jadi lagi mereka minum-minum, pesta-pesta, perjamuan, memakai perkakas dari bait Allah dicuri oleh Raja Nebukadnezar dulu. Waktu mereka lagi minum-minum sambil memuji-muji dewa-dewa mereka, tiba-tiba ada tampak jari dan tangan manusia di dinding istana lagi menulis begini, saudara, ya. Ayat yang ke-6, raja melihat, ya, tangan itu menulis dan punggung yang menulisnya. Ayat 6, lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Wah, gemeteran, saudara, ya. Lututnya gemeteran. Kemudian ayat ke-7, berserulah raja keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku,
Kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan dengan rantai emas. Dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Orang yang pertama ayahnya, orang yang kedua dia, dan orang yang ketiga siapa yang bisa mengartikan tulisan di tembok itu. Ya, Belsasar memegang pemerintahan bersama dengan ayahnya. Ya, jadi ayahnya nomor 1, dia nomor 2, lalu siapa yang bisa mengartikan tulisan di dinding itu akan menjadi orang yang ketiga. Walaupun tulisan di dinding itu hanya terdiri atas 3 kata dalam bahasa Aram, ya, yakni bahasa yang dimengerti oleh orang Babel, orang-orang tidak mampu menentukan makna nubuatannya. Dan Allah memberikan kemampuan hanya kepada Daniel untuk mengartikan pesan malapetaka itu kepada Babel. Bahkan orang-orang bijaksana dalam kerajaan itu tidak mengetahui hikmat Allah. Tidak peduli berapapun besar hadiahnya, Daniel tidak buru-buru masuk ke ruangan perjamuan bersama orang-orang lain. Kesetiaan Daniel kepada Allah bukan kepada uang. Lalu raja memanggil, dia bilang hadiah besar akan diberi. Ya, akan dibeli perhiasan emas. Ya, dia bilang akan dikalungkan rantai emas. Dan di dalam kerajaan dia akan menempatkan posisi sebagai orang ketiga. Ayat 8, tetapi semua orang bijak. Ya, ayat 8, tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu. Dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsasar. Dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Siapa yang tidak takut tiba-tiba mereka lagi minum-minum mabuk-mabuk, ada tangan besar menulis di tembok. Dan Raja Belsasar melihat sendiri punggung orang yang menulis itu. Secara supranatural mereka terkejut sampai ketakutan raja, gemetar lututnya. Ya, lalu saking ketakutan dia undang semua orang untuk mengartikan tulisan yang ada di tembok itu, saudara. Jadi saudara, raja berkata bahwa siapa yang akan diberikan hadiah. Kepada semua orang-orang bijak diundang, disuruh mengartikan. Ya, tetapi tidak ada satupun yang bisa. Daniel yang diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengerti ya arti dari tulisan itu. Tapi kita akan lanjutkan besok. Ya, dan biarlah saudara kita semua juga mau terus percaya. Ya, ada sesuatu yang terjadi, ada tulisan, nanti besok kita akan sama-sama tahu apa arti dari tulisan itu. Ya, dan orang yang benar itu Daniel disertai oleh Tuhan, sehingga dimanapun dia berada Tuhan terus menyatakan kemuliaannya lewat hidupnya. Mari kita akan merenungkan firman ini, kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami terus hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, kami akan melihat pembelaan Tuhan, bahkan Tuhanlah yang mengangkat kami. Dan ketika Tuhan yang mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkan. Jika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Karena itu kami mau terus belajar setia kepadamu Bapa. Mari katakan saudara. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila kau yang amin Tuhan, amin Yesus. Yes Lord. Sekali lagi saudara katakan dengan iman. Bila Engkau yang membuka pintu Tuhan, kami percaya.
tiada yang dapat merendahkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu terbukti dalam hidup kami yang terus setia dan mengandalkan Engkau. Kami percaya promosi penyertaan dari Tuhan itu akan menyertai orang-orang yang setia dan taat. Karena itu jadikan kami orang-orang yang taat kepada Tuhan. Bahkan dalam rumah tangga, seluruh isi rumah kami, mulai dari suami, istri, anak-anak, semua menjadi orang-orang taat yang setia kepada Tuhan. Sehingga para suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Keluarga kami disertai, diberkati, masa depan anak-anak kami dijagai dan disertai Tuhan. Bahkan jodoh mereka disertai Tuhan. Berkati Tuhan bahkan keluarga besar kami, oma opa kami, orang tua kami, para single parent Tuhan, mereka di usia lansia, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Bahkan setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, hari-hari ini perlindungan Tuhan sempurna. Sembuhkan semua yang sakit Tuhan. Kami terus berdoa, percaya kami meletakkan tangan di bagian yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Yang sakit apapun juga yang terinfeksi COVID, dalam nama Yesus. Kalau sakit ini datang karena dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa gelap, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan terutama berikan kesembuhan dalam jiwa kami, agar tidak ada kekecewaan, marah, bersungut-sungut, tapi yang ada sukacita dan ucapan syukur. Berkati Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini, mungkin keluarga kami atau setiap orang yang hari ini mendengar, yang ada dalam pergumulan yang berat, tekanan hidup yang berat, terlilit hutang piutang. Mereka yang sedang bergumul keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, yang ingin keluar dari amarah, kebencian, yang ingin keluar dari kenajisan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari ikatan obat-obatan terlarang, rokok, minuman keras, alkohol, narkoba, yang ingin keluar dari ikatan obat tidur. Kami berdoa Tuhan, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang hari-hari ini berkekurangan. Tuhan cukupkan semua berkat-berkat-Mu melimpah ketika kami mengandalkan Engkau. Bahkan Engkau terus pakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan ilahi. Roh kemandulan kami usir dalam nama Yesus. Dibukakan setiap kandungan yang tertutup. Bahkan kami berdoa Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Pak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan menyertai semuanya. Ada di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan, lawat negeri ini. Hujan pertobatan tercurah, kami mohon pengampunan. Tuhan jagai dalam kesatuan, kesehatian di bangsa ini, segala roh-roh pemecah belah kami tengking dalam nama Yesus. Indonesia disembuhkan, diberkati rakyatnya, diberkati oleh Tuhan. Indonesia bangkit Tuhan. Bahkan di tengah pandemi ini Tuhan memberkati, tidak ada kematian massal tapi ada kesembuhan massal. Bahkan pertobatan massal terjadi di atas bangsa kami. Berkati para tim medis yang ada di garis terdepan mengatasi COVID, Tuhan lindungi, jagai. Bahkan semua pasien, sekali lagi kematian massal kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, bangsa-bangsa yang terus setia berdoa mereka di negara-negara lain Tuhan, di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan sertai. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, penjagaan perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan yang lemah Engkau kuatkan, malam ini yang sakit sudah disembuhkan. Kami percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah-Mu atas hidup kami. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.